kuliah hukum dagang, karena masih dengan orang yang sama, jadi nggak perlu saya buka ya. Langsung saya lanjutkan dengan mata kuliah hukum dagang. Nah, di salah satu mata kuliah hukum dagang ini ada hukum kekayaan intelektual. Mudah-mudahan sih minggu depan kita UTS, so minggu depannya mudah-mudahan buku saya sudah terbit, itu ya, berkaitan dengan mata kuliah hukum Islam dan hukum dagang. Jadi teman-teman bisa dalam satu buku memudahkan teman-teman semua untuk mendapatkan materi hukum Islam maupun hukum dagang. Nah, salah satu materi yang masuk di dalam mata kuliah hukum dagang adalah HKI atau hukum kekayaan intelektual. Nah, jadi kalau kita bicara mata kuliah hukum dagang, sedikit saya ulas. Mata kuliah hukum dagang tuh juga mostly isinya adalah hukum perdata. Tetapi dia yang timbul karena adanya perjanjian atau perikatan bisnis, sehingga penyelesaiannya nanti diselesaikan di pengadilan niaga, gitu ya. Nah, salah satu juga yang sering dibahas adalah berkaitan dengan HKI, hak kekayaan intelektual. Hukum kekayaan intelektual ini juga salah satunya Mas Bambang juga kayaknya udah pernah saya ajar ya, di semester sebelumnya juga ada mata kuliah khusus yang membahas mengenai HKI. Jadi hukum kekayaan intelektual ini bagus banget untuk dipelajari, karena kita jadi tahu kalau kita punya brand, kita punya produk, hak kita apa, kewajiban kita apa, terus gimana kalau kita jadi YouTuber misalkan, kapan sih kita tuh dimonetize dan kita bisa dapat uang banyak misalkan, kan kayak gitu ya. Jadi semua berkaitan dengan HKI, gitu ya. So, kita bicara sedikit tentang hak kekayaan intelektual atau biasa disebut HKI atau HAKI. Ini adalah padanan kata dari Intellectual Property Right atau IPR. Ini adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan satu produk atau proses, gitu ya. Pada intinya HKI ini kita bisa menikmati kekayaan intelektual, dapat hasil ekonomis, gitu ya, dari kreativitas intelektual. Contohnya sebagai pencipta lagu, gitu ya. That's why pencipta lagu tuh udah meninggal, gitu ya, tapi masih bisa terus mendapatkan HKI untuk ahli warisnya. Sama juga kayak teman-teman mungkin ada yang seusia saya ya masih tahu Warkop lah, gitu ya. Ada Dono Kasino Inder, gitu ya. Orangnya udah meninggal semua ya, tapi kemudian anak-anaknya masih dapat intellectual property rights-nya sampai sekarang, gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya ada seniman. Kemudian kalau kita bicara seniman, ya berarti hasil-hasil seninya. Kita juga bicara mereka yang menemukan penemuan-penemuan teknologi, bibit unggul, gitu ya. Kemudian menemukan software-software yang bisa helping manusia untuk budgeting misalkan, gitu ya. Ini juga mereka semua punya kreativitas intelektual, jadi sifatnya nggak cuma di bidang seni, tapi bisa di semua ilmu pengetahuan. Nah, ruang lingkupnya ini yang pertama adalah kita bicara tentang ada hak cipta atau copyright. Teman-teman kalau beli buku tuh ada hak ciptanya, gitu ya. Nah, itu semua buku saya juga punya hak ciptanya atau copyright. Jadi sebenarnya itu sudah dijelaskan bahwa kita dilarang menggandakan atau apapun tanpa izin. Meskipun pada kenyataannya banyak banget mereka yang sebagai penulis tiba-tiba ngerasa nggak pernah jualan bukunya di marketplace, tapi kok bukunya banyak di marketplace misalkan, kayak gitu ya. Nah, ini hak cipta. Kemudian ada industrial property rights, itu ada mencakup ada paten, ada desain industri, gitu ya. Termasuk desain industri itu juga kerangka bangunan, gitu ya. Kemudian ada merek atau trademark, kemudian ada indikasi geografis, gitu ya. Ada desain tata letak sirkuit terpadu, gitu, atau layout design integrated circuit, ada rahasia dagang. Bahkan banyak yang melakukan pendaftaran terhadap rahasia dagang. Teman-teman tahu Esteller 17
77 kan, gitu ya. Kita kayaknya kalau makan es teler itu udah paling familiar itu es teler 77 gitu ya. Dia punya sirup yang khas banget gitu. Jadi even teman-teman nemuin kayaknya ada di tempat lain es teler yang juga enak, tapi pasti rasanya akan berbeda. Ada mereka yang punya resep-resep ini, resepnya itu didaftarkan. Jadi resepnya ini sifatnya rahasia gitu ya. Ada juga yang sifatnya kekayaan intelektual komunal. Komunal nih maksudnya kayak contoh teman-teman tahu reok gitu ya, atau hasil-hasil tari itu kan komunal kan, hasil masyarakat adat bersama. Tapi itu juga mesti diurus HKI-nya, karena kalau enggak tahu-tahu kita tahu udah diklaim negara tetangga, saya nggak perlu sebutkan mana lah ya gitu ya. Jadi ada juga sifatnya nggak harus personal, tapi bisa juga sifatnya komunal. Oke. Kemudian kalau untuk pengaturan HKI di Indonesia, nanti teman-teman bisa download lah sendiri. Ini ada undang-undang tentang hak cipta, hak paten, merek, varietas tanaman. Jadi sekarang ada mangga alpukat misalkan gitu ya. Katanya itu perkawinan mangga dan alpukat ya. gitu ya. Jadi mangga tapi kayak alpukat gitu, dia kita bisa buka gitu dan nice gitu ya. Bahkan sekarang teman-teman sering nggak sih makan buah yang impor gitu ya, paling banyak sih impor yang dia nggak ada bijinya dan mahal kan. Nah sebenarnya kita sedikit bahas intermezzo aja ya. Itu adalah salah satu rekayasa di varietas tanaman. Tapi kalau kita bicara kesehatan, itu memang kalau kita makan lebih enak ya, lebih mudah gitu. Makan anggur nggak ada biji gitu ya, lebih mahal pula. Tapi kalau secara logika, semua itu kan berasal dari biji. Maka buah-buah yang nggak ada bijinya sebenarnya tidak lebih baik daripada buah yang ada bijinya gitu ya, karena dia udah rekayasa kimia, rekayasa manusia. Tapi itu bagus nggak Bu? Ya tetap bagus, tapi sebenarnya tidak sebagus apa yang alami. Maka kalau saya selalu sampaikan teman-teman, yuk kita indikan lagi, kita galangkan lagi, membantu mereka-mereka yang punya usaha, seperti kayak misalkan kita makan buah, kita kan seneng banget ya beli buah di Total Buah, di supermarket gitu ya. Tapi coba deh, kita kan negara Indonesia, kita juga tropis, kita punya sebenarnya buah-buah yang hasil dari petani kita, dan mereka memang tidak sebagus yang impor. Tapi kita beli aja deh, kita makan aja, enak juga kok, sama juga harganya juga lebih oke, lebih murah, masih ada bisa tawar, dan sebenarnya secara kealamian mereka lebih alami. Nah kita itu salah satunya itu varietas unggul gitu ya. Jadi sebetulnya memang lebih kita sih lebih akan safety kalau kita makan buah-buah lokal ya. Meskipun juga nggak menjamin, buah lokal juga banyak yang kadang-kadang udah disuntik apa ya, pinter-pinter kita aja lah. Tetapi kita ini adalah salah satu yang dilindungi ya. Ini adalah varietas tanaman. Nah, selanjutnya ini ada rahasia dagang, itu di Undang-Undang 30 tahun 2000, ada juga Undang-Undang 31 tentang desain industri, juga tentang tata letak sirkuit terpadu. Ini kalau sirkuit terpadu kenapa sih Bu dia dilindungi sendiri? Karena sirkuit itu kan dia akan memakan lahan yang sangat luas kan, makanya dia yang namanya tata letak sirkuit itu, sirkuit ini nanti maksudnya tidak hanya sirkuit itu bayangan kita kan kalau F1 atau MotoGP itu sirkuit gitu ya, tapi tidak. Sirkuit ini dalam artian fasilitas-fasilitas umum yang sifatnya tuh akan membuat besar gitu ya, maksudnya dia butuh lahan besar, atau bahkan yang sifatnya terpadu itu misalkan contoh tempat driving, tempat golf, itu kan nggak sembarangan bisa dibuat karena mereka membutuhkan tata letak yang terpadu gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi bukan bayangan kita kayak sirkuit di Mandalika gitu ya untuk F1, untuk MotoGP, nggak kayak gitu. Oke. Kemudian secara hak cipta, kita akan kupas tentang hak cipta. Hak cipta ini eksklusif gitu ya. Nah, jadi kalau eksklusif ini sifatnya hak ciptanya eksklusif, ini yang timbul dari pencipta, yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan gitu ya. Jadi sifatnya eksklusif gitu ya. Ini adalah hak moral ya, kita dapat hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu maksudnya ya eksklusif, dia hanya milik kita. Saya bikin lagu misalkan, atau Ahmad Dhani bikin lagu gitu ya, dia yang paling masterpiece lah ya, hak ciptanya itu menempel dan melekat pada dia, eksklusif hanya pada dia, karena hak cipta itu yang pertama mendaftarkan gitu ya. Nah Bu, kalau
saya punya lagu juga sama, terus sebenarnya yang di ini sama Ahmad Dhani itu lagu saya, ya nggak bisa juga, karena yang sudah mengklaim terlebih dahulu lah itu yang mendapatkan hak cipta. Itu sebabnya nyebelin banget gitu ketika banyak hak intelektual yang sifatnya komunal yang sebenarnya milik kita, tapi karena kita sendiri nggak aware, akhirnya diambil oleh negara lain gitu ya. Jadi kita harus aware dengan itu. Juga hak ekonomi, yaitu melekat pada orang yang menciptakan. Nah, kemudian hak ini sifatnya juga eksklusif, hak moral dan hak ekonomi. Jadi hak moral itu ya artinya bahwa nantinya akan dicantumkan bahwa itu milik satu pribadi, kemudian boleh menggunakan nama alias atau samaran gitu ya. Kemudian ini ada ketentuannya gitu ya, bahwa yang boleh menggandakan, yang kemudian boleh mempertahankan haknya, memodifikasi gitu ya, itu yang boleh hanyalah ia yang mendaftarkan pertama kali dan telah mendapatkan hak ciptanya. Kemudian hak ekonomi ini ya maksudnya mendapatkan nilai ekonomi atau nilai manfaat gitu ya, bahwa nilai ekonomi ini tentunya apabila digandakan, diadaptasikan ke versi lain, itu melekat dan memodifikasi. Misalnya kalau teman-teman dengar lagu-lagunya Dewa 19 tahun 90-an gitu kan, banyak yang udah dimodif secara musiknya gitu ya. Nah, itu yang boleh melakukan juga hanya dia yang memiliki melekat gitu ya. Nah, kemarin kan lagi rame teman-teman kalau yang nonton media sosial berantem tuh Ahmad Dhani sama Once misalkan gitu ya, terkait dengan hak property right-nya gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh bahwa hak cipta ini sangat krusial dan juga harus dibicarakan karena berkaitan dengan hak ekonomi yang akan didapatkan gitu. Tapi saya nggak akan masuk ke case-nya ya, karena ini it's not our business. Tapi teman-teman harus tahu, oh seperti ini duduk permasalahannya, yang dimaksud Ahmad Dhani seperti apa, yang dimaksud Once seperti apa gitu ya. Ini adalah salah satu hal-hal yang sering terjadi antara lucunya kalau Ahmad Dhani bilang, oh jadi nanti kalau penyanyi-penyanyi di kafe nggak boleh dong nyanyi lagu saya, boleh dong kalau yang nggak dibayar-bayar mahal mah nggak apa-apa, jadi aman ya gitu. Terus ada lagi pencipta dan pemegang hak cipta. Nah ini ya, yaitu tadi bahwa pencipta tuh nggak selalu yang pemegang hak cipta. Jadi kalau jangan kesel kalau kita punya brand, kita punya ciptaan, terus kemudian nauzubillah laptop kita hilang misalkan, terus itu didaftarkan sama orang, ya udah kita mau ngapain gitu kan. Nah karena memang untuk terkait dengan pendaftaran hak cipta gitu ya, hak paten dan lain seterusnya yang berkaitan dengan HKI, itu adalah siapa yang mendaftarkan, yang mendapatkan izinnya terlebih dahulu, maka itu yang diakui sebagai pemilik gitu ya. Nah kemudian kita akan bicara tentang ruang lingkup perlindungan hak cipta gitu ya, bahwa hak cipta ini banyak banget loh macemnya gitu ya, bahwa bentuk-bentuknya itu ada jenis ciptaan karya tulis, buku gitu ya. Kalau saya ya hasilnya adalah buku. Teman-teman bisa dapatkan buku saya tuh ada beberapa, dan ada buku hasil kolaborasi saya sebagai editor, itu saya ada PT Kaya Ilmu Bermanfaat. Itu teman-teman udah bisa dapetin juga buku-buku yang berkaitan dengan hukum, banyak banget, bisa jadi referensi itu baik di marketplace maupun di Gramedia. Itu udah ada sekitar 21 buku sudah ada, dan beberapa buku sudah masuk Gramedia, lebih dari 10 judul sudah masuk ke Gramedia. Kemudian ada ciptaan karya lainnya, ada karya seni, tadi ada lagu, tarian, audio visual, nih tentunya ada film-film, ada drama, koreografi, fotografi, komposisi musik gitu ya. Hasil ciptaan karya rekaman, mungkin teman-teman ada yang suka nyanyi, yang suka di cover gitu ya. Kalau yang cover lagu tuh gimana ya, kalau kita bicara tentang hak cipta ya berarti kita sebagai pencipta, tapi kalau cover ya udah beda lagi gitu ya. Nah selain hak cipta ini kita juga bicara tentang hak merek. Ini di pasal 1 Undang-Undang Merek ini disampaikan juga
Ini merek dan indikasi geografis. Ini memberikan definisi merek ini adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, angka gitu ya. Ini kemudian ini meliputi dua, ada merek dagang, ada merek jasa gitu ya, ada merek dagang dan merek jasa. Merek dagang ini digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang lainnya. Ya, kalau merek dagang tuh teman-teman suka ngeliat kan ada brand dagang kan macam-macam ya, ada merek mobil, merek apa itu. Kemudian ada merek jasa. Ya kalau saya punya brand jasa atau PT saya gitu kan, bisa. Itu ada badan hukum, saya punya law firm, saya punya PT, itu ada namanya gitu ya. Jadi merek tuh nggak cuma dagangan yang sifatnya kebendaan gitu ya, tapi bisa juga yang sifatnya jasa. Nah, kemudian ini merek itu permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif itu bisa diterima jika dalam permohonan ini menyatakan merek tersebut digunakan sebagai merek kolektif. Ini untuk kalau merek kolektif itu menyertakan sifat, ciri-ciri umum, barang jasa gitu. Jadi kalau kita punya PT gitu ya, kita mau daftarkan merek kita, nanti akan keluar OSS-nya. Yang sekarang kan sifatnya OSS ya, one single submission. Nanti kalau teman-teman nggak ngerti, biasanya kalau teman-teman mau bikin perusahaan tuh kan pasti pakai notaris kan. Nanti notarisnya akan kasih kode-kode KBLI. Jadi teman-teman mau punya usaha apa aja, misalkan Mas Bambang, oh aku punya usaha CCTV, tapi nggak cuma CCTV nih, karena kalau yang tidak esensial tuh contohnya batu bara, minyak, gas and oil tuh nggak boleh berdampingan dengan lain. Tapi kalau yang sifatnya perdagangan, jasa ini boleh jadi satu. Nanti dilihat tuh kode-kodenya. Nanti dilihat, oh nanti kemudian kalau kita mau sudah punya perusahaannya udah berdiri, kita mau daftarkan mereknya, nanti dilihat, oh merek CCTV-nya ini, ciri umumnya ini, dan ini hasil ciptaan produk sendiri, punya beda atau originalitas dari yang lain apa. Nah itu nanti bisa masuk ke sini. Terus pengawasan penggunaan merek kolektif. Merek kolektif ini maksudnya ini bisa kegunaannya tuh bisa kolektif, bisa digunakan untuk masyarakat luas tuh seperti apa, karena memang harus ada nilai kemanfaatannya. Nah, kemudian lanjutannya adalah tujuan perlindungan merek ya. Kalau kita punya sesuatu ya pasti ada tujuannya dong, kenapa kita harus melindunginya. Yang pertama ya tentunya karena itu eksklusif milik kita, sehingga penggunaannya melekat dan kepemilikannya melekat pada kita, sehingga untuk menggunakan merek itu secara pribadi atau personal milik kita gitu ya. Artinya kalau nanti ada sifat-sifat hal-hal yang sifatnya ekonomis itu bisa dirasakan oleh kita sebagai pemiliknya gitu ya. Nah, kemudian untuk sistem perlindungan merek itu teman-teman bisa baca di pasal 13 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Jadi sangat dilindungi nih, kalau kita punya merek juga nggak boleh diklaim oleh orang lain. Kayak contohnya dulu tuh ada, teman-teman tahu ya ayam geprek Bensu ya, cuman ada dua ya, mirip-mirip ya, kita suka bingung nih yang punyanya Ruben Onsu yang mana, atau yang pertama yang mana, yang lebih enak yang mana gitu ya. Ya itu bikin kita bingung gitu ya. Nah kadang-kadang itu sering terjadi konflik gitu ya, apakah brand, apakah merek dagang ataupun apa nih, sering banget terjadi. Maka yang perlu diperhatikan adalah originalitas atau keaslian. Itu sebabnya kita nulis juga ada pernyataan originalitas penelitian ya. Kalau teman-teman nanti nulis skripsi, tesis atau disertasi, teman-teman harus make sure bahwa skripsi itu belum pernah dibahas, ataupun kalau sudah pernah dibahas tetapi teman-teman membahasnya dalam perspektif lain. Misalnya yang satu dengan judul yang hampir sama atau dengan putusan yang sama, yang satu dilihat dari undang-undang kepailitan misalkan, tapi yang satu melihat dari sisi tindak pidana korporasinya misalkan. Ini kan hal yang berbeda. Jadi you have to make sure bahwa yang diambil sebagai bahan skripsi itu adalah originalitas, itu penting. Jadi jangan sampailah, saya sih berharap
teman-teman nanti kalau skripsi saya selalu membuka diri, boleh teman-teman konsultasi dengan saya walaupun saya bukan pembimbing akademiknya. Jadi saya nggak mau teman-teman 2023 nulis skripsi putusannya 10 tahun yang lalu, hello gitu ya. Ini saya nggak mau gitu ya. Jadi teman-teman mesti update. Bolehlah kita cari yang 3 tahun ke belakang, terus yang sifatnya oke, keren-keren. Masa masih nulis mohon maaf tentang pencabulan sih gitu kan, masa masih nulis tentang pemerkosaan sih, masih nulis tentang pencopetan sih, kok nggak keren banget sih gitu loh. Banyak banget kan yang keren-keren gitu, kayak kepailitan, hukum bisnis, pertanggungjawaban direksi, mismanagement misalkan gitu ya. Ataupun kalau pidana juga pidana korporasi gitu ya. Oh ternyata PT tuh bisa dibekukan atau ditutup izinnya manakala dia ngemplang pajak misalkan, atau mengenai hukum pajak gitu, yang keren-keren lah. Teman-teman kan sekarang pinter-pinter banget gitu loh. Jadi kalau ibu saya aja yang 17 tahun, kalau 17 tahun udah 70 tahun gitu ya, kalau mau masak aja udah nggak bingung gitu ya, dia baca dulu Google ide masakan gitu ya. Kan lucu kan ya, orang 70 tahun masih hampir 70 tahun pinter gitu. Jadi kalau zaman sekarang tuh harus update lah. Pokoknya teman-teman wajib, menurut saya teman-teman wajib setiap hari, apakah itu hukum online, apakah itu detik, minimal sebagai referensi. Oke, ini seru nih kalau ditulis sebagai skripsi gitu ya. Teman-teman udah harus punya bayangan gitu ya. Apalagi kalau misalkan saya kerja di bidang procurement, pengadaan, apa ya yang seru ya dari undang-undang procurement atau pengadaan gitu ya. Jadi tulis sesuatu yang kalian alami, yang familiar dengan kehidupan kalian, sehingga juga bisa ada manfaatnya gitu ya. Nah ini sama, ini keren-keren nih, ada perlindungan merek dan lain sebagainya. Terus kemudian ada hak dan kewajiban serta manfaat. Ya nggak mungkin lah sesuatu diatur itu kalau nggak ada manfaatnya ya. Tadi udah disebutkan bahwa dia mampu menghasilkan nilai ekonomis gitu ya, nilai intelektual gitu ya. Nah kewajibannya ya, kewajiban kita berkewajiban nih, kita nggak mungkin dapetin hak kalau kita nggak mendaftarkan diri gitu ya, atau mendaftarkan merek kita. Nah ini, dan pada saat mendaftarkan juga kita punya kewajiban, kayak contoh, tapi kewajibannya sangat ringan kok. Kalau saya sebagai penulis buku, saya mendaftarkan hak cipta buku saya itu cuma bayar 400.000 aja kok. Tapi ketika nanti misalkan buku saya bestseller atau apa, itu kan saya mendapatkan manfaatnya. Dan saya secara hak, saya mutlak memiliki hak cipta itu gitu ya, hak karya tulis itu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman punya merek sambal yang enak gitu ya, atau teman-teman punya brand roti yang enak gitu ya, ya mesti segera didaftarkan gitu. Nah manfaatnya ya tentunya kalau kita ngomong merek ya, kita jadi punya ciri khas. Orang kenal kita punya brand tuh apa gitu ya. Tentunya ini memudahkan orang untuk branding. Nah, orang Indonesia tuh kan orang branding banget gitu ya. Udah terbranding bahwa kalau minum kopi tuh senangnya mungkin Starbucks, mungkin Janji Jiwa, mungkin apa, itu kan brand kan ya. Jadi ya itu memudahkan konsumen untuk memilih produk kita, juga memudahkan mereka untuk memasarkan produknya. Makanya branding sangat penting. Nah Bu, branding apakah hanya kepada barang? Enggak. Kayak saya membranding diri saya juga. Ketika saya lulus kuliah, kemudian lulus kuliah S3, waktu itu masih sebagai pegawai BUMN misalkan, tapi saya kemudian pengen bikin usaha sendiri, bikin law firm, saya pengen dikenal sebagai ahli hukum misalkan. Branding yang saya lakukan, saya bikin YouTube channel, saya bikin buku misalkan, itu bagian dari branding, bagian bagaimana how I sell myself. Maksudnya sales tuh saya menjual diri saya dalam tanda kutip ya, maksudnya orang tahu saya sebagai MC, mungkin orang tahu saya sebagai pengajar gitu kan, itu saya tampilkan karena memang saya perlu membranding diri saya kan gitu ya. Jadi branding itu tidak hanya berupa barang, tapi dia juga branding nama, itu juga penting gitu. Kayak kenapa sih Hotman Paris itu muncul di TV, dia membranding dirinya itu sebagai orang borjuis yang seperti itu gitu ya. Ya dia membranding dirinya juga
enggak gitu loh. Apakah ketika dia nanganin kasus-kasus artis tuh dia dapat banyak uang? Enggak, sebetulnya uang dia nggak berasal dari situ gitu ya. Uang dia ya berasal dari perkara-perkara kepailitan yang dia selesaikan di SIAK, misalkan di Singapore International Arbitration Center misalkan ya. Dia banyak disuruh tanganin kasus-kasus keren gitu, tapi dia muncul di publik dan ingin dikenal sebagai apa, itu adalah cara dia membranding, sehingga orang kalau ngomong pengacara di kepalanya ya Hotman Paris, Adnan Duyung atau siapa gitu ya. Itu bagaimana mereka brand dirinya. Jadi ada manfaat bagi konsumen, juga ada manfaat bagi si pemilik brand itu. Bagi saya, memudahkan saya supaya orang kenal saya. Bagi konsumen, ada pilihan hukum lain. Kalau ke Hotman Paris kemahalan atau ke Adnan Duyung nggak mungkin, bisa ke Tina misalkan, kan kayak gitu ya. Itu adalah how to I self myself gitu. Nah, setelah kita bicara tentang merek, kita juga akan bicara dengan paten. Jadi teman-teman harus baca ulang, karena suka kebalik-balik, merek itu apa, paten itu apa, hak cipta itu apa gitu ya. Nah, kalau paten ini kita sampaikan adalah hak eksklusif gitu ya kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Jadi nggak long last dia kalau nggak patennya nggak diperbaharui atau ada varietas pembarunya itu nggak diperbaharui, dia nggak long last. Sifatnya paten ya, meskipun namanya paten ya. Kayaknya kalau paten tuh udah nggak boleh diganggu gugat ya, tapi ini ada ketentuannya. Nah, contohnya ini kalau sekarang kita lagi seru banget nih bicara tentang AI atau Artificial Intelligence. Jadi nih dunia mau jadi apa ya kalau ada AI, ada Artificial Intelligence. Jadi semua tuh udah bisa di copy gitu ya. Artinya jadi kayaknya kalau dulu kita ngeliat kita parkir itu pakai masih bayar ke orang, sekarang udah banyak banget tempat-tempat parkir yang kita tinggal tap terus ada orang ngomong aja dan nggak ada manusia, mengurangi sumber daya manusia. Nanti apalagi kalau ada EA, ada Artificial Intelligence, apa manusia masih ada harganya gitu ya. Kan kita berpikir kayak gitu kan, tapi ya itulah teknologi selalu berkembang dan kita nggak boleh gaptek dan kita nggak boleh gagap teknologi. Artinya kita dalam rangka teknologi makin maju, selain kita sebagai pengguna, juga buat orang tua nih, kita mau nggak mau mesti tahu TikTok, kita mau nggak mau mesti main IG kan gitu ya, karena kita harus mengikuti nanti anak-anak kita juga berkembang. Karena apalagi sekarang lebih gila lagi, ada Artificial Intelligence di mana ini adalah intelijensi buatan di mana semuanya tuh bisa dibuat gitu ya. Nah, ini juga masuk ke dalam paten. Kemudian ini sepanjang ada patentabilitasnya, sifatnya baru, inovatif, bisa diterapkan, ini masuk dalam hak patennya. Jadi hak paten ini lebih kepada sesuatu yang sifatnya teknologi gitu ya. Maka mereka yang punya hak paten ini biasanya bukan orang-orang biasa gitu ya. Mereka yang punya Microsoft, mereka yang punya Twitter gitu ya, mereka yang bikin itu. Nah, itulah. Nah, kemudian paten juga sama, dia sifatnya eksklusif, hanya melekat kepada pemiliknya, penciptanya. Kemudian inventor ini maksudnya adalah dia punya ide, dituangkan dan dilaksanakan gitu ya untuk menghasilkan invensi dan bisa dilakukan bersama-sama. Saya punya ide nih, saya bisa bikin EA terkait dengan hal-hal yang untuk kayak robotik yang bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah misalkan, tapi saya nggak punya modal. That's why saya harus cari teman-teman yang punya modal misalkan untuk berinvensi untuk membuat produk itu misalkan. Nah, kemudian ada invensi ini juga bisa untuk memecahkan masalah di bidang tertentu gitu ya. Nah, kemudian discover ini, bedanya invensi dan discover itu apa gitu ya, bahwa invensi ini sudah dituangkan dalam kegiatan pemecahan masalah yang sifatnya spesifik teknologi, sedangkan discover itu adalah semua fenomena fisika umum, ide abstrak dan tidak ada campur tangan manusia dalam pembuatannya. Jadi kalau discover itu lebih kepada something yang sifatnya natural, alami gitu ya. Tapi kalau yang invensi ini lebih ke IE tadi itu. Ini ada perlindungan paten sederhana. Nah, ini ada lagi desain
industry. Nah, teman-teman mesti dibaca ya supaya hafal gitu. Nggak cuma hafal tapi memahami apa itu hak cipta, apa itu merek, apa itu paten. Kemudian ada desain industri. Nah, desain industri ini adalah tentang bentuk, konfigurasi, posisi garis, warna, bentuk gitu ya. Nah, sehingga ini desain industri itu punya ciri khas. Kalau sesimpel kalau desain tapi nggak semua desain industri ini kemudian didaftarkan ya, tapi contohnya kayak kalau nastar di Holland kayak gini, kalau nastar di Harvest beda misalkan kayak gitu ya. Jadi dia detail nanti pada saat pendaftarannya karena desainnya tuh kita isi betul gitu karena untuk mendapatkan izinnya, sesimpel itu. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh, yang dilindungi oleh desain industri itu tadi bentuk, konfigurasi gitu ya, dan kemudian tidak boleh bertentangan dengan moralitas, ketentuan umum agamanya bisa dibaca lah. Kemudian yang bukan desain industri ini teman-teman juga bisa baca. Ini ada produk alami, ada fungsi teknis, ini ada bangunan, patung, monumen. Ini yang tidak termasuk desain industri gitu ya. Ada gambar atau foto yang belum diaplikasikan pada produk atau barang, wewangian, irama, bunyi, cairan, bulir, pasta, biji-bijian, itu yang tidak termasuk desain industri. Jadi nanti kalau desain industri itu maksudnya sesuatu yang dibuat. Jadi kalau kayak biji-bijian itu kan nggak masuk desain industri, kayak itu ciptaan Tuhan gitu kan, bukan yang didesain oleh manusia. Nah, ini hak desain industri juga sama, sifatnya eksklusif dan berjangka waktu. Oke, ini ada quotes-nya ya. Sukses tidak perlu menunggu tua. Kalau bisa sukses usia muda, kenapa harus ditunda? Katanya gitu. Tapi nggak usah stres. Sekarang tuh kebanyakan gini, financial freedom. 30 tahun pengen financial freedom, udah deh. Aduh, nikmatin aja hidup. Ya boleh kita tuh kayak semangat bekerja, tapi realistis juga gitu. Banyak orang yang kayak, harus financial freedom. Terus ngeliat yang flexing itu tahu-tahu masuk kayak Indra Kents apa gitu ya. Hidup yang normal aja lah. Karena 20 ke 30 kita harus mengeksplor apa yang kita suka. 20 ke 30 jadi karyawan deh. Jadi sampai gila deh jadi karyawan 20 sampai 30. Nggak apa-apa. 30 ke 40 buka usaha. 40 ke 50 cari usaha yang paling bagus yang bisa kita kerjakan. 50 ke 60 ya kan, lanjutkan 60 itu udah bonus, nikmati hidup. Gitu aja lah, hidup nggak usah ngelihat yang kaya-kaya 26 udah kaya, kita kayaknya insecure gitu ya, gimana terus kayaknya kita harus financial freedom. Ya yang minimal financial freedom adalah ketika ya mudah-mudahan syukur-syukur kita 30 tahun atau 30 sampai 35 kita udah minimal punya rumah dan minimal punya kendaraan sendiri, itu udah good lah. Tapi kita tetap menjalani hidup dengan normal gitu ya. Tapi quotes tadi maksudnya ya di usia muda kita harus memaksimalkan potensi yang kita punya. Jadi 20, 30 nggak untuk bermalas-malasan ya. Justru waktunya kita lagi sehat-sehatnya, lagi tenaga banyak-banyaknya. Dulu umur 20 kayaknya saya nggak pernah kenal masuk angin deh.